Halo seller, kembali lagi ke live class di Tokopedia dengan saya Priscilla dan saya Miko. Hari ini kita akan bicaraan apa sih, Miko? Oke, jadi hari ini kita bakal bahas gimana sih cara kita gencar promosi untuk menyambut Ramadan nanti. Gitu. Karena Ramadan gak kerasa nih ya, udah Iya, tahu-tahu udah mau Ramadan. Bener banget, karena kayaknya baru-baru kemarin-kemarin gitu ya kita ngelaksanain Ramadan, dan sekarang bentar lagi minggu depan gitu ya kita udah mau Ramadan. Jadi teman-teman pasti butuh banyak tips nih. Iya, hari ini Miko ini adalah seorang ahli top ads. Jadi kita bakal mengupas banyak tentang periklanan. Tetapi sebelum kita membicarakan apa sih yang membuat iklan yang efektif, Miko juga akan mengupas tentang pentingnya memiliki toko yang bagus dan produk yang bagus. Betul. Nah, untuk teman-teman yang udah join kita, langsung aja pertanyaannya di komen atau say hi dari toko mana dan dari daerah mana. Betul, dan juga jangan lupa juga teman-teman buat tetap share ke teman-teman lainnya. Kalau teman-teman punya teman-teman penjual lainnya yang butuh tips juga buat Ramadan ini, teman-teman langsung aja share biar bisa langsung bagi-bagi ilmu. Untuk hari ini tipsnya banyak sekali yang akan dibagikan oleh Miko, dan kita akan mengadakan quiz di terakhir setelah live class hari ini. Teman-teman bakal bisa ikut join linknya, jadi stay tune. Hari ini kita bakal bagi-bagi apa ya, Miko? Bagi-bagi top ads 500.000 untuk 5 5 pemenang. 5 pemenang nih ya. Betul. Jadi ada total 2,5 juta. 2,5 juta. Stay tune guys, dan pay attention karena kita akan dites loh. Betul. Pengetahuannya siapa yang meresapi materi hari ini. Betul. Jadi teman-teman yang dengerin hari ini, yang dengerin sekarang, pasti teman-teman bisa jawab kuisnya nanti. Iya, tuh banyak gitu. yang tanya, ada hadiah nggak? Ada. Oke, ada, pasti ada. 500.000 untuk pemenang. Oke, ya ada kuis nggak, ada hadiah nggak? Ada pasti. Jadi teman-teman tetap dengerin kita, tetap fokus juga supaya teman-teman dapat ilmu dan dapat hadiah juga nanti di akhir. Iya. Halo, dari mana aja nih? Ya, ada yang mungkin sebutin kotanya teman-teman, kota dan toko ya. gitu. Halo bisa Astri, halo Denny, selamat datang. Halo Kak Eka, waduh hatinya banyak banget tuh. Terima kasih Kak Eka. Oke. Ada siapa lagi nih? Oke. Mungkin hari ini kita langsung aja kali ya, Miko. Boleh. Ya. Sambil nunggu pertanyaan dari teman-teman. Hari ini kan kita mau periklanan. Yep. Tapi tadi Miko bilang, kenapa sih pentingnya memiliki toko yang baik dan produk yang baik? Oke, jadi teman-teman, seperti yang teman-teman tahu, kalau teman-teman udah beriklan ya, udah capek-capek beriklan, udah muncul di halaman teratas. Tapi ketika pembeli datang, ngelihat tokonya, ngelihat produknya kurang oke, ujung-ujungnya nanti pembeli nggak akan jadi beli gitu. Jadi akan sia-sia juga iklannya. Makanya di sini kita mau bahas, sebelum nanti kita bahas ke iklan, sebenarnya tuh iklan yang baik itu harus didukung dengan produk yang baik dan juga toko yang baik. Nah, maksudnya gitu. Miko, toko yang baik itu seperti apa sih, Miko? Oke, nah teman-teman nanti bisa lihat, kita udah tulisin juga toko-toko yang baik itu sebenarnya toko yang kayak gimana sih. Nah, yang pertama adalah teman-teman bisa lihat diskusinya, itu harus cepat dibalas, pesannya harus cepat dibalas, dan ini, teman-teman nggak boleh sering-sering cancel order. Karena nanti ujung-ujungnya pembeli akan kecewa gitu, dan pembeli-pembeli barunya pasti akan lihat juga, ini toko kok sering cancel order sih gitu. Jadi teman-teman harus tetap jaga diskusi dibalas, transaksi harus berhasil harus juga gede persentasenya, dan juga pakai power badge, power merchant gitu. Karena seperti yang teman-teman tahu, toko yang menggunakan power badge itu udah teruji gitu, udah terpercaya. Jadi toko-toko ini sales score-nya udah bagus juga gitu kan. Ya, betul. Jadi selain memiliki tingkat pelayanan yang baik, teman-teman memiliki teman-teman yang sudah memiliki power merchant bisa memiliki power badge dengan verifikasi toko. Cuman tinggal upload KTP, kita bisa menjadi toko yang dipercayai oleh para pembeli dan mendapatkan badge itu. Betul banget. Betul banget gitu. Nah, jadi teman-teman udah tahu nih ya, kira-kira kurang lebih toko yang terpercaya itu toko-toko yang kayak gimana sih gitu. Nah, yang kedua, kita langsung lanjut aja itu ke produk yang baik gitu. Nah, produk yang baik teman-teman udah lihat juga, itu kita ada foto produknya gimana, jelas atau enggak sih gitu, layarnya, latarnya oke atau enggak, netral atau enggak, penamaan produknya kayak gimana, oke atau enggak gitu, deskripsi produknya jelas atau enggak, dan rating atau ulasannya juga ada rating yang jelek atau ulasan yang jelek nggak nih gitu. Nah, maksudnya penamaan produk yang baik itu seperti apa nih? Oke, penamaan produk yang baik itu produknya menggambarkan penamaannya. Produk yang teman-teman jual tuh apa sih? Padat, simple, dan nggak muluk-muluk gitu, ibaratnya nggak panjang-panjang. Jadi teman-teman harus tetap precise gitu, padat dan jelas gitu penama produknya. Ya, mungkin untuk teman-teman yang masih pemula di Tokopedia, karena kembali lagi Tokopedia ini namanya seperti
toko online gitu. Betul. Ini tidak sama sekali seperti toko offline. Betul. Kalau di toko offline kita bisa menyentuh barangnya, melihat barangnya dan mencek kualitasnya sendiri. Tetapi untuk para pembeli offline, untuk pembeli online sangat sulit untuk merasakan kualitas produk atau melihat produk itu seperti apa tanpa bantuan dari foto dan deskripsi produk dan penamaan produk teman-teman. Betul. Jadi kalau mungkin kita jualan baju, kalau offline kita bisa langsung coba bahkan ya. Nah, kalau online kan nggak mungkin gitu. Pegang aja bahkan nggak bisa. Jadi teman-teman, deskripsi yang jelas, foto yang jelas tuh sangat penting banget. Jadi kalau misalkan jualan baju ukurannya SML, nah nggak cukup sampai di situ doang. Teman-teman harus tulis lagi S itu berapa senti kali berapa senti sih. Karena beda-beda gitu. Size Eropa, size US, size Indonesia itu ukurannya beda-beda gitu. Jadi deskripsi harus sedetail mungkin. Nah betul, dan penamaan juga itu penting sekali teman-teman, terutama kalau teman-teman akan beriklan. Betul. Saya pernah aku Miko bantuin satu merchant, dia baru sekali. Nah, dia namain produknya dia kue Aja. aja. Nah, Oke. bayangin guys, kita udah bikin kue, fotonya bagus, terus kita taruh nama produknya kue. Nah, satu Indonesia ketika kita mencari sesuatu kayaknya jarang ya kita nyari kue ya. Biasanya cukup spesifik gitu. Kue Contohnya, kering, kue basah. kue nastar, Ya, rasa apa, betul, merek betul. apa gitu. Detail-detail seperti itu penting sekali karena Tokopedia itu menampilkan produknya ketika orang mencari sesuatu yang spesifik. Betul Dan banget. jarang sekali para pembeli itu melakukan pencarian yang tidak spesifik. Betul. Jadi kita udah kasih penamaan produk 70 karakter, kalau bisa dimaksimalin semuanya. Gitu. Jadi jangan cuma tulis kue aja, tapi benar-benar kue nastar, mungkin rasanya apa, kue nastar nanas, Betul. atau apa segala macam, dipakai 70 karakternya, dimaksimalkan. Karena mungkin tipsnya adalah sebagai seorang penjual kita berpikirlah sebagai seorang pembeli. Betul. Bagaimana seorang pembeli akan mencari dan menemukan produk kita, itulah yang kita harus tulis. Betul. Jadi masih dimaksimalkan penamaan, sekali lagi foto, deskripsi, dan jangan sampai pembeli yang udah beli produknya teman-teman itu kecewa. Jadi harus dijaga juga kualitas produknya. Gitu. Oke. Halo, ini udah banyak nih yang udah masuk hari ini. Oke. Dari mana aja nih? Waduh. Ada dari Kalimantan. Wow, jauh banget. Tegal, Dari Tangerang juga. Halo. Teman-teman dari Tangerang. Dekat nih Tangerang ya. Magelang, Jakarta tentunya, Dari Depok juga, Batam. Bahkan ada yang dari Malaysia Wow, tuh. ada yang dari Malaysia. Wah, Itu thank lagi you banget untuk nonton Tokopedia. Ya. Mungkin lagi berlibur Iya, ya. lagi tapi liburan mungkin ya. Lagi liburan, tapi kayak pengen ngecek tokonya dan mendapatkan tips. Betul. Jadi selamat bergabung buat teman-teman yang udah bergabung hari ini. Sekali lagi jangan lupa share ya, supaya teman-teman yang lain juga bisa ikut nonton live class hari ini. Dan teman-teman yang baru saja join, kita akan ada quiz di akhir ini. Jadi jangan lupa pay attention dan lihat apa yang saksikan terus apa yang kita share. Betul. Nah, buat teman-teman juga yang mau nanya-nanya tentang seputar Top Ads atau tentang Tokopedia, kalau teman-teman punya banyak pertanyaan tersebut, langsung aja komen di bawah ini supaya teman-teman nanti udah selesai nonton bisa dapat ilmu juga. Gitu, Wah, ada yang masuk dari Thailand nih. Wah, ada dari Thailand. Ini beneran Thailand nggak sih? Ini beneran ya? Saudi Cup ya benar Saudi ya? Cup. Saudi Cup. Oke, teman-teman ada nggak yang punya pengalaman atau punya tips yang mau dibagikan kepada seller-seller lainnya? Betul, tadi kan kita udah bahas tentang toko yang baik, produk yang baik. Nah, kalau teman-teman punya tambahan juga nih tentang toko yang baik atau produk yang baik itu kayak gimana, langsung aja komen bagi-bagi tipsnya buat seller-seller lainnya. Gitu. Sejauh ini aku belum ada pertanyaannya yang masuk, guys. Tolong masukin pertanyaannya, apakah itu tentang toko yang baik, produk yang baik, atau tentang beriklan. Betul. Tapi karena belum ada pertanyaan, jadi kita langsung aja yang ngomongin beriklan. Betul, oke. Nah, nanti tentang periklanan ini saya akan bagi 5 tips nih. Mungkin yang teman-teman sering tanyakan, gimana sih cara produk kita muncul paling atas gitu kan. Karena apa? Karena kita berjualan online, jadi kemunculan produk teman-teman di halaman-halaman teratas sangat penting. Gitu. Kalau Pri sendiri pernah nggak sih kayak cari barang, terus biasanya nyari barang itu sampai halaman berapa sih? Berapa lama sih scrollingnya? Ini kok jujur aja ya, aku tuh orangnya kurang sabar. Oke. Jadi kalau udah nyari barang, biasanya scroll. Nah, biasanya kalau fotonya jelek, aku juga scroll terus. Scroll terus. Kalau ada yang fotonya agak bagus, aku stop dikit, terus aku klik-klik. Nah, itu yang bikin teman-teman dapat impression. Tapi nggak lama sih, Miko. Nggak lama ya? Begitu aku ketemu satu yang kayaknya cukup menarik, aku langsung ke situ. Dan kalau fotonya bagus, kayaknya sellernya ini reputasinya bagus dan harganya pas, aku langsung add to cart aja sih, dan aku nggak ngeliat-ngeliat lagi yang di bawah. Nah, bener banget. Jadi teman-teman sesuai dengan data nih,
data di Tokopedia tuh kebanyakan pembeli itu nyari cuman spend waktu 50 detik aja loh. Wah. Gitu. Jadi nggak nyampe 1 menit buat akhirnya dia memilih produk yang pengen dibeli itu yang mana. Gitu. Nah, udah tahu nih teman-teman. Jadi orang-orang tuh nyari itu nggak selama itu gitu. Mungkin kalau browsing Instagram kita lama lah ya, Instagram kita bisa scroll terus. Jadi gimana dong Miko biar aku tetap tampil dan dalam 50 detik itu? Betul. Nah, kalau caranya tuh gimana? Caranya adalah teman-teman bisa salah satunya adalah menggunakan top ads yang akan kita bahas hari ini gitu. Jadi buat teman-teman nih yang nggak tahu top ads itu apa sih? Nah, saya kasih jelasin dikit. Jadi buat yang nggak tahu, top ads adalah salah satu fitur di Tokopedia yang kita tawarin nih buat seller-seller pakai. Buat apa? Buat membutuhkan produknya di halaman-halaman teratas gitu. Jadi kalau sekarang teman-teman coba search barang di Tokopedia, coba cari sepatu kulit misalkan, nah teman-teman akan ngelihat baris pertama itu adalah produk-produk yang pasti menggunakan top ads gitu. Jadi yang ada logo toanya, yang ada logo trompetnya, itu adalah produk-produk yang dipakaikan top ads gitu. Dan ada nggak cuma produk itu aja, jadi kita ada 3 macam. Yang tadi top ads produk, yang kedua adalah top ads headline. Nah top ads headline adalah kalau teman-teman sekarang lihat ada di barisan paling atas lagi yang ada logo tokonya, yang ada kata-kata promosinya, yang ada produknya juga. Nah, itu adalah top ads headline. Ya, ini lagi kita tunjukin nggak Betul. ya? Yang mana yang produk top ads headline, yang mana yang produk top ads produk. Ya, betul. Dan yang terakhir adalah kata kunci. Nah, kalau kata kunci ini tuh nanti akhirnya mensupport kedua tipe produk ini, tipe top ads headline maupun top ads produk. Wah. Gitu. Waduh Miko, ini aku ngeliat 2 ini cukup menarik ya, tapi aku Oke. bingung bagusan top ads headline atau top ads produk. Teman-teman di rumah ada punya pengalaman pakai top ads headline atau top ads produk? Kasih tahu kita yang Yep. favorit kalian mana. Oke. Tapi aku bingung sih Miko, ngeliat dua-duanya lumayan juga tampil di headline, tapi aku juga mau tampil di produk. Oke. Nah, Milihnya gimana ya? jadi kalau teman-teman merasa bagusan yang mana, pastinya dua-duanya bagus. Gitu. Kalau nggak bagus, kita nggak bakal buat fiturnya. Gitu. Jadi kita akan sesuaikan dengan kebutuhannya teman-teman. Gitu. Nah, kalau teman-teman masih bingung, teman-teman cukup belajar yang top ads produk dulu aja. Gitu. Karena top ads produk lebih mudah untuk teman-teman pahami. Gitu. Cuma nanti tentang biddingnya aja. Nanti kita akan bahas tentang bidding. Gitu. Nah, kalau top ads headline, teman-teman lebih bisa highlight kalau teman-teman tuh punya promo-promo khusus gitu. Karena teman-teman bisa taruh kata-kata promosinya. Ah, lumayan Gitu, dong. betul. Jadi tergantung kebutuhannya teman-teman. Gitu. Jadi tapi teman-teman kita akan fokus untuk top ads produk hari ini. Gitu. Top ads headline nanti mungkin kita akan bahas di lain waktu. Oke, ini ada Gitu. pertanyaan masuk nih dari Vian Oke. yang nanya ciri toko yang tidak baik seperti apa? Oke. Nah, sebenarnya sesimpel gini teman-teman. Teman-teman pasti juga pernah jadi pembeli kan di Tokopedia. Nah, ketika teman-teman jadi pembeli, yang teman-teman lihat tuh faktornya apa aja sih sebenarnya? Kalau misalkan teman-teman lagi mau beli, terus ngelihat toko ini sering cancel order. Terus ketika teman-teman nanya, barangnya ready nggak Gan? Terus diskusinya nggak dibales. Nah, itu adalah ciri-ciri toko yang sebenarnya kurang bagus gitu. Jadi dia tidak memberikan pelayanan yang yang dibutuhkan oleh pembeli tersebut gitu. Jadi toko-toko seperti itulah yang teman-teman harus hindari gitu. Iya. Mungkin kita sebagai para seller juga bisa melihat toko-toko yang sudah memiliki reputasi baik gitu Yap, kan, seperti betul. toko-toko yang ada logo diamondnya atau udah logo goldnya sudah sangat banyak. Yap. Ini adalah seller-seller yang memiliki rekam jejak yang baik, yang sudah dipercayai dan sudah memiliki banyak transaksi. Betul. Bisa dipelajari apa sih yang membuat toko itu bagus gitu. Betul. Jadi teman-teman sendiri kalau masih bingung toko yang bagus tuh kayak gimana, ya teman-teman buka aja toko-toko yang udah gede tuh kayak gimana sih. Terus teman-teman lihat settingnya kayak gimana, pakai cover toko atau enggak, pemilihan etalasenya kayak gimana, produknya, fotonya kayak gimana. Teman-teman langsung ikutin aja gitu hal-hal yang baiknya tersebut. Gitu. Oke, lanjut ke tips berikutnya kali ya Miko Oke. ya. Tadi Miko sempat ngomongin tentang bidding. Nah, jadi sekalian tadi ada menyambung, ada pertanyaan juga, Kak, top ads per klik itu apa sih? Oh ya. Nah, jadi ini dari Kak Fajar Marta. Jadi sekalian kita bahas juga. Jadi tadi saya udah sebutin ada 3 macam top ads. Nah, top ads produk itu sistem bayarnya adalah biaya per klik. Nah, biaya per klik itu apa sih? Jadi ketika teman-teman coba searching barang, terus iklannya udah muncul, nah itu teman-teman belum bayar. Tapi ketika pembeli tersebut udah ada intensi dan akhirnya mengklik produknya, barulah teman-teman akan dikenakan biaya per kliknya tersebut. Oh, ada Gitu. juga yang barusan nanya fitur promo per jam sudah ada belum dari Foratan? Oke, promo per jam itu kalau teman-teman lihat sekarang mungkin untuk aplikasi-aplikasi yang lama masih ada. Tapi kalau aplikasi yang baru teman-teman coba cari mungkin sudah hilang.
gitu. Jadi kalau teman-teman bisa langsung aja kalau emang masih mau coba promosi, teman-teman bisa langsung coba pakai Top Ads. Gitu. Karena Top Ads membuat produk teman-teman tuh bisa stay di halaman teratas. Bagus gitu. banget. Dibandingkan teman-teman coba pakai promo per jam. Gitu. Oke. Nah, yang kedua, tadi kan biaya per klik, yang kedua adalah Top Ads headline. Nah, kalau Top Ads headline ini itu biayanya adalah biaya per tampil. Jadi ketika kita udah lihat bannernya, itu penjualnya udah dikenakan biaya per tampil. Oke. Gitu. Strategi tadi pengaturan yang baik seperti apa sih, Miko? Oke, jadi saya akan bagi 5 tips nih untuk strategi yang baik untuk menggunakan Top Ads. Yang pertama adalah tentang groupingnya. Mungkin teman-teman paling bingung, ini grup tuh buat apa sih? Terus gimana sih cara kita membuat grup ini? Ya. Nah, fungsinya sendiri adalah teman-teman, jadi ketika teman-teman jualan barang, mungkin teman-teman punya banyak produk sejenis. Contohnya misalkan teman-teman jualan polo shirt. Nah, teman-teman jualan polo shirt yang gambarnya naga, yang gambarnya macan, yang warnanya merah, warnanya biru, dan segala macam banyak banget. Oh, ini polo shirtnya heboh juga ya, ada macan dan naga. Gitu. Jadi, nah kan dari polo shirtnya, sebenarnya semuanya sama-sama polo shirt gitu kan. Cuman beda tipenya aja, beda gambarnya aja. Ya. Nah, jadi teman-teman bisa langsung bikin satu grup aja, grupnya grup polo shirt gitu. Jadi aku pasangnya budgetnya tuh 1 atau 20, Miko? Nah, satu budget untuk 20 produk tersebut. Oke. Gitu. Jadi budgetnya budget per grup gitu. Nah, kalau misalkan kan Miko barusan nyebutin aku 20 bisa pasang satu iklan dengan grup iklan ini. Betul. Nah, yang mana yang bakal ditampilkan? Kan aku produknya ada 20, Miko. Oke, nah yang akan ditampilkan adalah nanti yang paling relevan dengan pencarian pembelinya. Gitu ya, kalau pembelinya nyarinya polo shirt naga, ya berarti akan muncul nanti yang naga, bukan yang singa gitu. Nah, tapi budgetnya 1 ya, jadi nggak usah pengaturannya nggak usah banyak. Betul, gitu. jadinya nggak ribet. Kalau mau ganti 1, ganti semua gitu, karena produknya sama-sama aja gitu. Jadi tipsnya adalah teman-teman bisa kelompokkan grup iklannya itu berdasarkan kategori produknya teman-teman. Wah. Gitu. Ada apa lagi nih, Miko? Nah, yang kedua adalah pemilihan produknya gitu. Udah oke, oh saya jualnya 1000 barang nih Kak. Terus yang mau saya prioritaskan tuh yang mana? Nah, teman-teman bisa pilih berbagai macam. Yang pertama adalah teman-teman coba fokusin ke produk unggulannya teman-teman. Produk yang paling banyak dicari, yang paling banyak penjualan tuh produk-produk yang mana sih? Nah, itu yang teman-teman coba fokusin di Top Ads-nya. Gitu. Tapi jangan sampai yang lainnya juga jadi dianggurin gitu. Yang lainnya teman-teman harus tetap iklanin juga gitu. Karena semakin banyak teman-teman mengiklankan produk, maka semakin banyak juga, tinggi juga potensi untuk iklannya muncul. Nah, mungkin di sini Gitu. aku tambahin sedikit, kalau jangan lupa kalau produk dan shop itu berbeda, tetapi jika kita sukses menarik pembeli baru ke toko kita dengan salah satu produk, tidak menutup kemungkinan seorang pembeli ini akan jadi browsing di toko kita. Betul. Jadi memasarkan produk unggulan itu penting juga, apalagi dengan harga bersaing, karena akan bisa membantu menarik pembeli ke toko kita. Betul. Jadi mumpung nyambung nih, jadi di Top Ads itu ada namanya tuh pembelian secara langsung dan pembelian secara nggak langsung. Pembelian langsung tuh apa sih Kak? Pembelian langsung tuh kayak kita iklanin produk A, terus produk A-nya muncul, diklik, dan pembeli tersebut beli produk A. Nah, itu artinya pembelian langsung. Tapi ada juga pembelian tidak langsung. Misalkan kita iklanin produk A, terus udah lihat produk A, dia masuk ke toko. Terus dia ngeliat produk B, C, D, sampai Z gitu. Ternyata dia belinya produk Z. Nah, itu secara nggak langsung berarti efek dari iklan Top Ads-nya juga. Gitu. Jadi, teman-teman coba iklanin produk-produk unggulannya teman-teman juga. Gitu. Ini ada beberapa pertanyaan masuk lagi dari Nasiwantas Galeri. Selain dengan Top Ads, langkah apa yang bisa dilakukan supaya produk kita bisa dikunjungi pembeli? Kedua, pada jam-jam berapa biasanya banyak konsumen yang memakai aplikasi Tokopedia? Nah yang pertama, mungkin teman-teman bingung kalau udah pakai Top Ads terus pakai apa lagi sih? Di Tokopedia, teman-teman kita udah sediain banyak banget fitur. Teman-teman bisa pakai salah satunya Power Merchant yang mungkin udah dibahas minggu lalu. Yang kedua ada juga affiliate gitu, yang berdasarkan komisi by me, betul. Nah, yang ketiga, terus teman-teman bisa juga gunakan sosial media pastinya. Di Tokopedia juga ada feed, jadi mirip seperti Instagram, tetapi ini di dalam Tokopedia sendiri, teman jadi bisa mendapatkan exposure lebih. Betul, ada juga voucher toko gitu. Jadi banyak banget fitur yang kita tawarkan gitu. Nah, itu untuk menarik konsumen di dalam Tokopedia. Nah, tapi untuk di luar Tokopedia gimana? Nah, teman-teman kan pasti biasanya kalau jualan punya Instagram juga ya. Gitu. Jadi teman-teman bisa promosiin juga toko Tokopedia-nya teman-teman tuh di Instagramnya teman-teman gitu, supaya orang-orang yang dari biasanya browsing di Instagram itu bisa beli juga di Tokopedia gitu. Jadi banyak tips yang teman-teman bisa gali untuk meningkatkan penjualannya teman-teman gitu. Nah, yang kedua, jam-jam berapa sih yang rame diakses Tokopedia-nya gitu. Nah, ini
baik lagi tergantung targetingnya teman-teman gitu. Kalau teman-teman jualan jualan produk untuk misalkan anak-anak kuliahan, ya berarti teman-teman bisa pasang di jam-jam pagi, jam-jam 9 gitu, lagi nunggu-nunggu kelas, terus jam makan siang, dan juga jam-jam sore, jam 4 gitu. Tapi kalau jam kerja gimana targetnya orang-orang kantor, ya berarti teman-teman udah strict tuh jam 8, jam 1, sama jam 7 ke atas gitu. Nah jadi tergantung konsumennya teman-teman tuh siapa sih. Nah teman-teman baru bisa lihat jam-jamnya. Ya, ada yang komentar lagi nih dari Jaka. Dia bilang kalau faktor utamanya dia membeli karena harga murah dan tampilan fotonya menarik. Nah ini kembali lagi ke yang tadi kita bahas ya, harus harga dan foto yang menarik. Tapi ditanya di bulan puasa Tokopedia banyak kasih cashback kepada pelanggan, iya atau enggak? Tentunya pasti ada cashback. Pasti. Tapi kembali lagi ya guys, Ramadan ini bulan yang sangat penting, harus bersaing. Bukan berarti karena Tokopedia kasih cashback ke pembelinya datang, tetapi sebagai satu seller sama lain seller tentunya persaingan akan lebih ketat. Betul. Nah tadi ngomongin harga, sebenarnya harga tuh nggak harus selalu murah, tapi yang penting bersaing. Nah ini yang seller sering terkecoh nih, banting-bantingan harga sampai dianya sendiri malah rugi gitu. Nah jadi harga itu sebenarnya teman-teman harus bersaing. Saya sebagai pembeli, kalau harganya lebih mahal dikit, tapi kalau saya lihat pelayanannya lebih baik yang di toko yang lebih mahal, saya akan pilih toko yang lebih mahal tersebut. Bayar mahal dikit nggak apa-apa, beda 5.000, tapi saya dapat pelayanan yang ekstra. Gitu. Jadi harga tuh nggak harus selalu murah gitu teman-teman. Kembali lagi yang algoritma Tokopedia memang kita mengataskan bukan cuma harga-harga murah, tetapi juga toko-toko yang memiliki pelayanan baik, yang shop score-nya baik, yang memiliki power badge, itu lebih diutamakan di atas. Kualitas produknya juga harus baik teman-teman. Gitu. Lanjut lagi deh Miko tentang top ads. Sekarang kan kita bingung nih, aku udah tertarik untuk mau pasang iklan di Tokopedia lewat top ads. Tetapi berapa banyak uang yang aku harus biayai ya untuk iklan-iklanku ya Miko ya? Nah ngomongin masuk ke biaya, jadi masuknya ke bidding, biaya per klik gitu. Nah di sini seller-seller biasanya bingung, ya seperti Pris juga, bidding yang tepat itu berapa sih gitu. Saya biddingnya berapa sih gitu, harus 300, harus 1.000, harus 2.000, harus 5.000. Nah teman-teman kalau yang bingung, kita sebenarnya sudah sediakan namanya biaya rekomendasi. Jadi ketika teman-teman klik produk yang pengen diiklankan, itu otomatis kolom kotak biaya per kliknya itu akan otomatis terisi oleh biaya rekomendasi. Nah Miko, kalau misalkan biaya rekomendasi dari Tokopedia itu Rp350 per klik. Nah dan saya pasang bidding di Rp350. Apa yang akan terjadi dengan iklan-iklan saya? Jadi kalau teman-teman mungkin yang belum tahu biaya rekomendasi itu dari mana, biaya rekomendasi itu teman-teman, jadi kita akan ngelihat, misalkan Pris nih jualan polo shirt. Nah kita akan ngelihat toko-toko yang jualan polo shirt juga yang pakai iklan, itu rata-rata mereka biddingnya berapa sih? Gitu. Nah itulah harga rata-rata yang akan kita kasih ke teman-teman. Nah jadi kalau saya pasang di 350 sesuai dengan pasaran, saya akan kurang lebih tampilannya sama seperti kompetisi-kompetisi saya. Betul. Jadi tapi nggak menjamin ketika saya ikutin rekomendasi biaya, saya akan langsung muncul nomor 1. Nah, kalau biar nomor 1 gimana, Miko? Nah, kalau biar nomor 1 itu ada 2 faktor, teman-teman. Yang pertama adalah biddingnya teman-teman harus makin tinggi. Gitu. Jadi kalau misalkan, rekomendasinya 350 nih, berarti rata-rata pesaing kan 350. Coba teman-teman pasang 400 atau 450 gitu. Nah, terus tadi kan kalau aku bidding di atas 350. Kalau memang rekomendasi dari Tokopedia 350, tapi aku pasang di minimal di 200, apa yang akan terjadi, Miko? Nah, berarti semakin tinggi bidding kan tadi semakin atas. Nah, berarti kalau teman-teman semakin bawah, berarti teman-teman iklannya nggak bersaing. Gitu. Kalau nggak bersaing, berarti ya munculnya di halaman-halaman belakang. Jangan di bawah, jangan di belakang ya. Guys. Ingat yang tadi 50 detik awal itu sangat penting gitu. Jadi ketika teman-teman produknya sendiri munculnya di halaman belakang, ya pasti yang melihat pun akan semakin dikit. Jujur dari saya pribadi, saya sih tidak merekomendasikan teman-teman untuk bidding di bawah rekomendasi biaya. Karena itu agak-agak buang-buang uang ya. Karena kan sayang sekali nanti teman-teman dipasarkan, tetapi misalkan di halaman ke-20 yang ada teman-teman kecewa karena pembeli nggak pernah scrolling sampai di bawah situ. Jadi rekomendasinya di rekomendasi atau di atas. Dan kalau teman-teman siap membiayai iklan, ketika kita udah siap biaya top ads, ingat lagi kalau top ads ini hanya membantu memasarkan, tapi untuk transaksi, untuk kita sukses mencetak penjualan, kembali lagi kepada pembeli, ke fotonya, ke harganya, ke deskripsi produknya. Kalau para pembeli sendiri sudah diperlihatkan produk dari teman-teman, tetapi mereka tidak mempercayai toko kita atau tidak suka dengan deskripsi produknya,
ya gimana gitu ada penjualannya Iya. ya. Nah ini mungkin teman-teman ada yang banyak merasakan kayak kok saya udah spend 500.000, udah spend 1 juta tapi kok nggak ada penjualan gitu. Iya. Nah ini berarti kan kalau secara Top Ads sendiri kita udah berhasil memasarkan produknya teman-teman nih sampai 500.000 itu habis. Nah cuman baik lagi kok nggak ada penjualan. Nah berarti kan yang harus dievaluasi adalah produknya seperti yang sudah dikatakan Pris gitu. Produknya teman-teman oke atau enggak. Makanya di Tokopedia kita tekankan, pertama milikilah toko yang baik dan produk-produknya kita optimalkan. Ya, betul banget. Jadi harus didukung lah ya iklannya sendiri ya. Gitu. Jangan lupa ya guys untuk sharing live class ini untuk teman-teman kalian yang mungkin seller juga dan bisa mendapatkan tips yang baik dan tambah lagi pertanyaannya untuk kami. Ya, dan jangan lupa juga teman-teman di akhir nanti kita ada kuis. Hadiahnya 500.000, jadi lumayan banget teman-teman kalau dengerin tadi dari awal sampai akhir pasti bisa jawab kuisnya. Ya, gitu. 500.000 Top Ads Credit untuk 5 pemenang. Betul. Jadi kapan lagi udah nonton dapat ilmu tapi dapat Top Ads gratis juga. Gitu. Jadi teman-teman tetap nonton sampai di akhir karena linknya nanti kita akan bagi di akhir live class-nya buat link. Ini link kayaknya ada kuisnya. Shirley nih yang dibilang saya selalu ngikutin rekomendasi biayanya Top Ads jualan jos mantap. Thank you Waduh, Shirley. Berarti ya. mungkin tokonya dan produknya sudah optimal. Betul. Jadi sudah terbukti ya. Sudah Bahkan terbukti. Thank langsung you di komen. Bu Shirley. Terus ada juga, oh ini, Top Ads sangat membantu penjualan toko saya, terima kasih. Dari Terima Bu kasih Sharon. juga. Oke, jadi udah sebenarnya kalau pakai Top Ads-nya baik dan pengaturannya baik dan juga tokonya baik, produknya baik, pasti Top Ads ini akan bekerja untuk tokonya gitu. Penjualan akan meningkat. Teman-teman ada nggak sih pengalaman dengan Top Ads? Apakah itu yang positif ataupun keluhan-keluhan? Mungkin bisa dibantu juga Yap, oleh Miko menjawab betul. pertanyaan-pertanyaan. Mumpung kita lagi live, jadi teman-teman kalau punya pertanyaan apapun itu langsung teman-teman tanyakanlah sama kita gitu biar kita bantu jawab. Oke, sambil menunggu pertanyaan berikutnya mungkin kita bahas Tipsnya tentang lagi ya? Tipsnya lagi ya, Miko. Ya. Jadi selanjutnya adalah tips tentang budgeting atau anggaran harian. Nah ini yang mungkin teman-teman harus harus take control juga karena kebanyakan orang kayak merasa kok saya isi 500.000, isi 1 juta, habisnya dalam 3 hari udah habis lagi nih, kenapa gitu. Nah disinilah teman-teman fungsinya dari anggaran harian ini bekerja gitu. Jadi supaya apa? Supaya teman-teman bisa ambil kontrol gitu. Misalkan teman-teman ada budget 1 juta buat sebulan. Nah, berarti teman-teman tinggal aja bagi 1 juta dibagi 30 hari, berarti sekitar 33.000. Nah, teman-teman langsung aja pasang di anggaran harian. Supaya apa? Supaya nggak jebol gitu. 1 juta habis dalam 2 hari, Kak. Gitu. Nah, nggak ada hal-hal kayak gitu lagi. Nah, Miko, aku sering sekali ketemu merchant-merchant di Tokopedia kan kita banyak sekali mengakuisisi para merchant baru, jadi baru set toko. Yep. Nah, aku belum ada rekam jejak nih, Miko. Nah, jadi tapi kan aku mau jualan yang hot gitu. Yep. Jadi apakah aku mesti budgetin 200.000 di Top Ads supaya tokoku bisa tiba-tiba populer sekali? Oke. Nah, kalau untuk toko yang baru sebenarnya banyak banget tipsnya, nggak cuma dari Top Ads saja. Yang pertama adalah ketika teman-teman baru berjualan, nah biasanya yang teman-teman lewatkan adalah pembeli pertamanya teman-teman itu biasanya berasal dari lingkungan sekitarnya teman-teman, gitu, dari keluarga, dari teman kantor, teman komunitas, gitu. Jadi teman-teman akan lebih mudah untuk menarik pembeli yang teman-teman kenal daripada teman-teman nyuruh orang-orang yang nggak kenal beli produknya teman-teman yang nggak ada reviewnya, yang nggak ada ratingnya, gitu kan. Nah jadi teman-teman harus coba suruh pembeli sekitar teman-teman untuk beli produknya. Betul sekali. Nah, sekarang tempatkan kita di sisi pembeli. Yep. Kita datang udah teratas, fotonya bagus, deskripsinya bagus, saya klik. Tetapi toko ini belum pernah ada review, Betul. belum pernah ada rekam jejak. Nah, apakah di momen ini teman-teman sendiri akan mau membeli dari toko itu? Ya. Lebih sulit, saya bilang. Bukan berarti tidak mungkin, Betul. tapi lebih sulit untuk para pembeli untuk mempercayai toko yang masih baru. Betul. Nah, mungkin kalau teman-teman merasa, oh saya pengen tetap iklanin di Tokopedia, nah teman-teman berarti harus harus disandingkan dengan misalkan promo, pakai voucher toko misalkan. Jadi oke lah kalau produknya nggak ada rating, tapi ini harganya lagi ada promo nih, gitu. Kenapa saya nggak coba dulu aja? Jadi teman-teman pakailah voucher toko, misalkan gratis ongkir atau cashback. Supaya apa? Supaya pembeli-pembeli ngelihat, oh produk ini belum ada rating, tapi ada promo nih yang lumayan menarik, gitu. Jadi bisa membantu lah ibaratnya kalau produknya nggak ada rating dan reviewnya. Dan dari situ aku juga mau tanya Miko, banyak sekali juga merchant-merchant kita yang sudah jauh lebih dewasa dan mereka bilang ke saya, oh saya tokonya udah cukup laris, saya seperti tidak memerlukan Top Ads. Nah, ini ya mindset yang salah teman-teman. Jadi
teman-teman batas atas tuh nggak ada ibaratnya. Ketika teman-teman udah merasa penjualannya oke, nah teman-teman harus coba pakai iklan. Karena kenapa? Ketika teman-teman coba pakai beriklan, ada kemungkinan besar omsetnya teman-teman justru akan meningkat. Betul sekali. Justru Gitu. Top Ads ini itu kalau dikombinasikan dengan toko yang sudah memiliki rekam jejak yang baik, reputasinya tinggi, udah gold 5. Wah, ini seru banget nih. Betul. Jadi karena tokonya udah oke, terus produknya teman-teman stay diem di atas di baris satu, itu pasti akan lebih meningkatkan penjualan teman-teman lagi. Iya, jadi buat merchant-merchant kita yang sudah dewasa tetapi belum pernah mencoba Top Ads, coba deh hari ini. Yap. Bisa dapat double THR di bulan Ramadan. Amin. Nanti THR bagi-bagi ke saya teman-teman. Gitu. Jadi teman-teman coba aja pakai Top Ads karena nggak ada salahnya kita coba untuk marketingin produk kita lebih lagi karena kemungkinan teman-teman untuk double omset itu nggak kecil gitu dengan teman-teman beriklan gitu. Jadi teman-teman harus coba terus beriklan. Oke. Gitu. Selanjutnya Miko. Oke, selanjutnya adalah tips yang terakhir tentang kata kunci. Nah, Gitu. tadi barusan ada yang penanya bagaimana sih memakai Top Ads untuk frozen food. Nah, mungkin ini bisa kita bantu di sini kali ya, Oke, nah. dalam pemilihan kata kunci. Betul, kalau frozen food sendiri kan berarti teman-teman harus benar-benar spesifik orang-orang yang nyari frozen food itu kayak gimana sih pembelinya gitu. Mungkin nggak sih orang-orang nyarinya cuman food doang, kalau food doang kan terlalu luas gitu. Jadi ini baik lagi seperti yang kita tips yang sekarang mau kita kasih adalah gimana sih pemilihan keyword yang tepat gitu, luas atau spesifiknya gitu. Kalau di sini teman-teman lihat contohnya itu ada tentang USB misalkan. Nah, kalau orang nyari USB, mungkin orang-orang sekarang, mungkin dulu orang-orang nyari berdasarkan merek gitu. Nah, kalau sekarang kalau kita lihat orang-orang tuh udah nggak peduli merek lagi. Jadi orang-orang tuh cuma mencari USB aja yang penting gitu. Nah, jadi di sini kita lihat prioritas pertamanya adalah USB, yang kedua USB Kingston gitu. Sama dengan flash disk juga. Tapi kalau kita lihat sendok, nah sendok tuh juga orang nggak pernah orang nyari sendok sama brandnya gitu. Mungkin Chris pernah nggak nyari sendok plus brandnya? Nah, iya ya enggak ya. Nggak pernah ya. Nah, jadi teman-teman nggak perlu, teman-teman bisa prioritaskan kedua tentang brand sendoknya tersebut. Tapi teman-teman bisa prioritaskan pertama sendok plastik, sendok besi, sendok makan. Tapi bukan sendok makan misalnya Vicenza atau apapun itu. Jadi brandnya itu biasanya nggak pernah dicari gitu. Jadi teman-teman bisa posisikan sebagai pembeli. Kalau pembeli nyari produk saya itu biasanya pembeli itu cari nama brandnya juga nggak sih gitu. Nah, Miko, aku pernah ketemu nih kasus lagi kemarin ada merchant yang berjualan, dia berjualan smart lock. Jadi ini kan sebenarnya cukup luas smart lock. Orang juga nggak tahu brand-brand smart lock yang di luar sana. Betul. Tetapi gimana caranya kalau memang keywordnya itu satu sisi luas, tapi kompetisinya sangat banyak. Oke. Jadi bagaimana saya bisa bersaing dan membedakan toko saya atau produk saya di mana orang tidak begitu peduli brand, saya tidak bisa mendeskripsinya terlalu jelas, tapi saya ingin bersaing. Oke. Nah, jadi ketika teman-teman pakai Top Ads kata kunci berarti ini kan. Nah, teman-teman tuh tetap ada harga biddingnya juga. Gitu. Jadi sama seperti Top Ads produk, teman-teman bisa bidding, oke, saya misalkan keyword smart lock gitu. Waduh. Keyword smart lock ini kan mungkin banyak banget seller yang pakai kan. Berarti persaingannya sendiri sangat besar. Nah, berarti cara teman-teman bisa menang di keyword tersebut tuh gimana caranya ya teman-teman coba bidding di harga yang lebih tinggi dibandingkan harga-harga pesaingnya. Gitu. Kalau kata kunci sendiri kan minimumnya 600 perak nih. Nah, berarti teman-teman coba bidding kata kunci yang sangat bagus tersebut lebih tinggi lagi, misalkan 800 atau 900. Supaya apa? Supaya produk teman-teman bisa menang, bisa lebih stand out dibandingkan produk-produk lainnya. Oke, Gitu. sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman, mungkin aku bahas lagi fitur-fitur Tokopedia lainnya. Yep. Jadi contohnya yang tadi kan minta rekomendasi kata kunci, sebenarnya kalau Anda sudah memakai Power Merchant, sudah bisa mendapatkan data-data tambahan dari dashboard Power Merchant-nya Betul. sendiri, termasuk rekomendasi kata kunci. Betul. Jadi di statistik wawasan pasarnya ya, itu ada tentang kata kunci yang direkomendasi oleh tim Tokopedia tuh keyword apa aja sih. Betul. Gitu. Jadi yang penasaran teman-teman mungkin bisa coba langganan juga Power Merchant ini. Nanti teman-teman bisa lihat di statistik wawasan pasar keyword-keyword yang oke itu yang kayak gimana sih sebenarnya. Gitu. Ya. Fitur-fitur lainnya yang cukup menarik di bulan Ramadan ini kan minggu lalu sempat dibahas sih bersama dengan Syangka tentang trik-trik marketing, termasuk menggunakan voucher toko. Yep. Selain beriklan, tadi Miko juga sempat mention kalau kita tambahin udah beriklan dengan baik, ada diskon pula atau dikasih free ongkir. Nah, itu juga bisa kombinasi yang Sangat bagus baik, sekali. betul. Jadi pembeli udah ngelihat produknya, terus udah klik,
ada promosi juga, waduh, pembeli udah beli dah, sikat gitu kan. Sikat. Jadi teman-teman tetap cari, kita udah sediain banyak banget fitur marketing yang teman-teman bisa pakai, jadi teman-teman coba maksimalkan semuanya. Gitu. Ada pertanyaan lagi nih dari Abeng Wicaksono. Kalau ada yang suka klik iseng iklan kita, gimana? Nah, ini yang mungkin teman-teman sering takutin. Oh, pesaing saya nih, gimana kalau dia klik, terus back, refresh, klik lagi, back lagi, klik lagi, back lagi. Nah, teman-teman tenang aja. Jadi kita udah ada sistem yang akan mendeteksi hal tersebut. Jadi kita nggak akan charge, kita nggak akan potong topesnya Wah, teman-teman. hebat banget ya Tokopedia. Ketahuan ya Miko Betul, ya? ketahuan gitu. Jadi user ini tuh user yang sama atau enggak sih? Gitu. Terus kita juga bisa lihat dari behaviornya dia, ini user tuh emang cuman iseng ngeklik atau dia beneran mencari barang gitu. Kalau emang terdeteksi oleh sistem kita ini adalah user yang nggak tepat, yang nggak bener, nah kita nggak akan potong topesnya teman-teman gitu. Jadi aman. Betul, thank you banget dari Tokopedia. Tetapi yang bisa diperhatikan lagi teman-teman, mungkin di luar masalah keamanan atau orang iseng, kita juga sebagai seller harus pintar dan menganalisa kembali data-data kita, termasuk data persentase klik. Betul, karena persentase klik itu akan sangat penting banget buat menunjang iklannya teman-teman. Karena kenapa? Semakin sering iklan teman-teman diklik, itu maka iklan tersebut akan dinilai lebih bagus. Gitu. Kalau kita contohkan, misalkan ada 2 iklan yang sama-sama tampil di halaman teratas, sama-sama tampilnya 1000 kali nih. Tapi yang satu diklik 100 kali, yang satu cuma diklik 10 kali. Gitu. Yang satu berarti persentase kliknya 10%, yang satu cuma 1%. Nah, kita sebagai sistem Tokopedia, kita akan ngelihat, oh iklan yang A ini nih, yang 10% persentase kliknya berarti lebih menarik. Gitu. Karena pembeli-pembeli banyak ngeklik. Nah, berarti si produk A ini yang akan kemungkinan besar menang di slot 1 gitu. Jadi teman-teman persentase pun teman-teman harus tetap lihat, tetap pantau. Dan kalau kita melihat untuk teman-teman yang persentase kliknya kurang baik, mungkin bisa telah ulang apakah deskripsinya sudah baik, fotonya sudah baik, atau bisa juga produk dan deskripsi sudah baik, tetapi kita bidding di keyword yang salah, atau kita beriklan di kategori yang salah. Betul. Jadi kalau teman-teman misalkan jualan handphone iPhone X gitu, nah jarang banget ketika orang nyari iPhone X tuh nyari keywordnya handphone gitu, karena handphone tuh sangat general gitu. Jadi jangan sampai teman-teman bidding di keyword yang salah gitu. Teman-teman jualan iPhone X tapi teman-teman bidding handphone. Jadi yang nyari, semua orang yang nyari handphone, produknya teman-teman dimunculin. Nah, kalau teman-teman bidding di keyword general seperti itu, berarti impression teman-teman, tampilnya teman-teman tuh akan tinggi banget gitu. Tapi yang klik dikit gitu, maka nanti presentasinya akan jadi jelek banget gitu. Jadi teman-teman harus coba lihat lagi kata kunci mana sih yang sangat tepat untuk produknya teman-teman. Oke, Gitu. ini ada pertanyaan lagi yang masuk dari Ang Farcan, ada flash sale lagi nggak yang bakal seperti tanggal 25 Mei? Waduh, nah ini ditunggu aja teman-teman untuk flash sale ini. Jadi nanti akan ada surprise dari Tokopedia tentang flash sale ini. Gitu. Jadi ditunggu aja pastinya. Ditunggu aja Ramadan Ekstra Tokopedia tahun ini. Betul. Pasti tetap ekstra ya. Betul, Ramadan ekstra, rezekinya juga ekstra harusnya ya. Wah, banyak yang nanya promosi dari seller dong, yang dari Tokopedia aja. Ini sama nih, Jaka juga. Kak, kira-kira bulan puasa ada promo apa aja, Kak? Ditunggu aja. Gitu. Ditunggu, akan hadir di billboard. Iya, betul. Oke, nah sekarang udah masuk 5 menit terakhir nih. Jadi untuk teman-teman yang udah menyaksikan live class ini, bisa setelah ini ke link bit.ly, bit.ly/quiz Tokopedia. Ya. Gitu, teman-teman bisa lihat di sini. Salah. Teman-teman bit.ly quiz bit.ly top ads. quiz, Dan di sini 5 pemenang quiz yang beruntung akan mendapatkan top ads kredit senilai 500.000. Dan dari situ bisa dicoba ya, Miko. Betul. Ya, tips-tips hari ini. Tips-tips yang tadi teman-teman bisa langsung coba gitu. Nah, sebagai penutup juga teman-teman, buat teman-teman yang belum pernah pakai top ads dan tadi ngedengerin saya nih ngejelasin kok bingung banget pakai top ads, nah teman-teman bisa langsung coba fitur terbarunya kita, itu fitur iklan otomatis. Nah, tapi ini teman-teman buat yang belum pernah coba aja gitu, biar lebih lebih gampang lah untuk coba top ads-nya. Lebih mudah, jadi tinggal kasih budget aja ya Miko ya. Betul, tinggal kasih budget aja. Nah, buat teman-teman yang udah expert pakai top ads, tetap teman-teman pakai aja settingannya sendiri karena itu pasti akan lebih oke gitu biasanya untuk
iklan top ads-nya. Oke. Gitu. Untuk rekap, hari ini kita sudah belajar banyak tentang strategi promosi di bulan Ramadan. Yep. Tentunya banyak sekali periklanan yang kita bisa lakukan lewat top ads. Yep. Ada 3 macam top ads, yaitu top ads Produk, top ads headline, dan top ads kata kunci. Iya. Gitu. Dan beberapa ingatan dari Miko, satu, kita harus biddingnya juga yang sesuai. Yep. Gunakanlah biaya rekomendasi dari Yep. Tokopedia, atau enggak iklannya tidak akan tampil di mana yang efektif. Yep. Dan ada lagi grouping teman-teman harus oke, pemilihan produk pun harus oke. Dari sisi anggaran supaya teman-teman nggak boncos ibaratnya top ads-nya, dan yang terakhir tentang kata kunci yang teman-teman harus pilih. Nah, tapi perlu diingat, semua ini nggak bakal berjalan kalau tokonya sendiri nggak oke, produknya juga nggak oke. Gitu. Jadi teman-teman harus perhatikan 2 faktor awalnya dulu, tokonya harus oke, produknya oke, baru teman-teman bisa jalankan top ads yang efektif. Ya, pemasaran top ads itu sangat efektif di Tokopedia dan akan membantu para seller Yep. baru maupun yang sudah dewasa bersaing. Tetapi top ads ini tidak akan bekerja dengan baik jika toko kita belum memiliki rekam jejak yang bagus, tidak memiliki pelayanan bagus, belum verifikasi toko, dan deskripsi foto dan penamaan produk juga kurang optimal. Betul. Jadi gunakan top ads dengan bijak ya teman-teman. Yep. Semoga tipsnya hari ini bermanfaat. Jangan lupa ke quiz kita di Bitly, quiz top ads, Yep. untuk menangkan 5 voucher. 500.000 buat teman-teman yang jawab kuisnya. Jadi jangan lupa langsung dibuka formnya, langsung dijawab. 3 pertanyaan aja buat teman-teman, gampang banget. Jadi kalau tadi dengerin dari awal, pasti teman-teman bisa. Oke. Gitu. Sekian live class hari Yep. ini. Untuk teman-teman yang mungkin join telat, tetap tinggalin kita komentar untuk kelas hari ini seperti apa, topik-topik apa yang mau dibahas di live class ke depannya. Sampai jumpa di live class minggu depan. Ya, bye-bye.